Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bertemu pada mata kuliah statistika. Jadi, sebelum kita memulai materi pada kesempatan ini, saya berharap semoga kita semua, dimanapun kita berada, selalu diberikan kesehatan. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas materi baru mengenai bagaimana cara untuk menyajikan data atau mengenai penyajian data. Oke, jadi seperti yang sudah kita pernah pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa peran statistika itu terdapat dua fungsi sebetulnya. Yang pertama, yaitu untuk mendeskripsikan atau mengeksplorasi, atau dikenal juga dengan istilah statistika deskriptif. Di mana di sini kita berkeinginan untuk menyajikan atau menampilkan data yang sudah kita miliki, kita tampilkan sedemikian hingga untuk memberikan informasi yang ringkas kepada pengguna atau stakeholder. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama sebetulnya, bahwa yang namanya statistika deskriptif ini tidak memerlukan yang namanya pengujian statistik ya. Jadi dari data yang sudah kita sajikan, maka kita cukup untuk menginterpretasikannya saja. Kita tidak atau belum bisa untuk menyatakan bahwa oh, data yang kita miliki ini kesimpulannya seperti ini. Kali ini kita bisa hanya menginterpretasikan saja. Oh, kira-kira datanya ini menunjukkan pola tertentu atau mungkin menunjukkan deretan-deretan atau tren yang saat ini sedang terjadi. Oke, kemudian statistika deskriptif ini juga dapat digunakan untuk membantu kita untuk menganalisis hubungan antar variabel, misalnya antar variabel harga dan juga jumlah barang yang diminta di pasar, atau mungkin bisa juga digunakan untuk menganalisis gejala ketidaklaziman. Artinya di sini kita bisa melihat juga kira-kira sebagai ilustrasi kita coba untuk menganalisis daya beli di pasar dengan menganalisis harga dari suatu komoditas tertentu, maka di sana kawan-kawan bisa menemukan adanya suatu gejala ketidaklaziman ya yang mungkin terjadi. Oke. Kemudian yang berikutnya, statistika deskriptif sesuai namanya mendeskripsikan, artinya dapat berupa narasi tulisan saja atau yang ditampilkan dalam bentuk atau dalam berupa tabel, gambar. Gambar ini bisa dalam grafik, diagram, kurva, peta, ataupun dalam ukuran statistik, seperti rata-rata, kemudian median, modus, dan sebagainya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai statistika deskriptif. Jadi seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa data itu pada umumnya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan data kualitatif atau data kategorik, dan data kuantitatif. Sementara untuk pertemuan pada atau video pada pertemuan ini, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana cara untuk menyajikan statistika deskriptif untuk data kualitatif. Jadi berdasarkan kriteria ini, maka sebetulnya kita bisa membuat atau menyajikan data kualitatif itu ke dalam dua metode sebetulnya. Yang pertama metode tabel dan juga metode grafik. Jadi metode tabel yang dapat kita gunakan untuk menyajikan data kualitatif atau kategorik ini adalah diantaranya ya, mulai dari distribusi frekuensi sampai ke tabulasi silang. Kemudian untuk metode grafik sebetulnya ada beberapa grafik yang bisa kalian gunakan. Diantaranya adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Oke, untuk narasi teks yang di awal tadi sudah kita bahas bersama, bahwa narasi teks ini sebetulnya hanya menyajikan hasil pengolahan data menggunakan kalimat. Namun kalimatnya harus mudah untuk dipahami oleh orang awam. Sebagai contoh, misalnya sebanyak 70% penjualan kendaraan di Kalimantan Tengah pada tahun 2016 adalah kendaraan roda 2. Ya, kadang-kadang ada orang juga yang mungkin tidak begitu paham maksud dari 70% ini apa. Ya, mungkin bisa kalian permudah ya untuk menginterpretasikannya sehingga dapat dipahami dengan baik oleh orang-orang yang mungkin bukan bidang di ekonomi atau perbankan. Kemudian berikutnya, 3 dari 7 nasabah bank syariah berprofesi sebagai pengusaha muda.
Nah, ini bisa juga kalian menggunakan 3 dari 7 untuk menggantikan persentase. Ya. Kemudian berikutnya bisa juga kalian menggunakan mayoritas atau minoritas atau sebagian misalnya. Jadi kadang-kadang ada juga pembaca itu yang lebih memilih atau lebih menyukai narasi yang tidak terlalu menonjolkan angka seperti persentase di sini. Misalnya dengan menggunakan mayoritas atau sebagian kecil atau sebagian besar, ya, atau separuh dari total responden misalnya. Itu bisa kalian gunakan. Kemudian tabel. Jadi data itu juga bisa kita sajikan tentunya dalam bentuk tabel. Jadi tabel ini menampilkan informasi berdasarkan variabel atau kelompok tertentu, di mana kalian harus menampilkannya secara jelas dan ringkas, jangan sampai adanya informasi di tabel itu justru memperumit pembaca untuk memahami informasi yang disediakan. Oke, jadi ini beberapa di antara tabel yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis data yang kalian miliki, mulai dari tabel frekuensi relatif, tabel kontingensi. Oke, ini adalah salah satu dataset. Di sana ada beberapa variabel. Harusnya ada 4 variabel ya, kalau kalian memahami. Artinya di sana kita sudah sama-sama mempelajari ada variabel jenis kelamin, kemudian tinggi badan, berat badan, dan juga agama. Ya. Jadi di sini jelas sekali ada 4 variabel di sana. Ya. Jangan sampai nomor itu kalian masukkan juga ke dalam variabel, ya, karena itu hanya untuk mempermudah pengurutan saja. Kemudian dari sini kita bisa melihat ada jenis kelamin di sini dikonversi ternyata ke dalam bentuk angka. Ada yang 1, ada yang 0. Ya. Kemudian tinggi menggunakan satuan cm, berat sepertinya menggunakan satuan kilogram. Oke, jadi ini adalah contoh dataset. Ya. Kemudian dari data tadi, sebetulnya bisa kita deskripsikan ke dalam tabel frekuensi. Ya, kemudian di sini kita karena fokusnya orientasinya adalah untuk data kualitatif, maka yang tadi itu sebetulnya untuk data kualitatif tentu yang termasuk ke dalamnya adalah jenis kelamin dan juga agama. Ya, jenis kelamin dan juga agama. Nah, kalau kita coba rekap, ya, responden berdasarkan agamanya, maka kita akan menemukan tabel frekuensi seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menemukan persentase yang beragama Islam misalnya? Gampang saja, ya. Cara yang cukup sederhana adalah dengan kita mengetahui dulu berapa total dari responden tadi, ya. Jadi tadi ada, kalau kita kembali ke tabel, ada 21. Nah, dari 21 ini ternyata 13 ya beragama Islam. Nah, lebih gampangnya adalah untuk mencari persentasenya, berarti 13 ya dibagi dengan 21 totalnya tadi dikalikan dengan 100%. Nanti akan menemukan hasil 61,9%. Dengan cara yang serupa, sebetulnya kawan-kawan juga bisa melakukannya untuk merekapitulasi atau membuat tabel frekuensi berdasarkan variabel jenis kelamin. Jadi di sana diperoleh bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki ternyata ada sejumlah 12 orang. Berarti 12 ini nanti dibagi dengan 21 totalnya dikalikan dengan 100%. Nanti akan menemukan hasil 57,14%. Jika kalian total persentase ini, maka hasilnya tentu akan 100%. Ya, secara kolom kalian hitung. Oke, ini untuk tabel frekuensi. Kemudian ini adalah contoh juga untuk tabel frekuensi, di mana dalam hal ini berkaitan dengan persentase, ya, alasan dari siswa sekolah menengah atas yang terindikasi atau terbukti sebagai penyalahguna narkoba. Artinya dari tabel ini kita bisa katakan bahwa alasan yang paling banyak ternyata adalah coba-coba. Tapi ada sesuatu yang janggal di sini. Ya, ada sesuatu yang janggal. Bahwa kalau kita jumlahkan, persentase ini ternyata hasilnya lebih dari 100. Nah, kalau misalnya kalian peka, maka boleh jadi hal ini memang betul demikian. Karena
Bisa jadi pada kuesioner atau mungkin angket yang digunakan itu diberikan opsi bahwa responden penyalahguna narkoba itu boleh memilih lebih dari satu alasan. Ya, artinya mungkin selain iseng, dia juga ikut teman. Ya, nah maka itu yang menyebabkan persentase di sini jika kita jumlahkan itu lebih dari 100. Oke. Kemudian tadi sudah kita singgung juga mengenai tabel kontingensi atau bisa juga kita sebut tabulasi silang atau kita kenal dalam bahasa Inggris itu sebutannya cross tabulation. Nah, untuk tabel kontingensi ini sendiri sebetulnya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau dalam statistika kita menyebut analisis yang dimaksud itu adalah analisis bivariat. Ya. Nah, jadi kegunaan dari tabel kontingensi ini adalah kita mencoba menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel yang kita sajikan dalam bentuk tabel yang terorganisir. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya contoh dari tabel kontingensi di mana dalam hal ini kita eh, mengkombinasikan dua macam variabel kategorik. Jadi diingat bahwa tabel kontingensi ini hanya untuk variabel kategorik saja, ya, atau data kategorik. Atau lebih, boleh 3 data kategorik, tapi jangan sampai salah satunya itu adalah data kuantitatif, karena akan susah untuk membuat atau merekap dari jumlah atau frekuensi pada data kuantitatif, karena data kuantitatif itu selangnya termasuk ke dalam bilangan desimal, sementara kalau data kategorik kan hanya terbatas pada bilangan bulat saja. Nah, untuk tabel kontingensi ini bisa dalam bentuk persentase baris, persentase kolom, persentase total, sesuai dengan keinginan dari peneliti. Artinya kalau kita kembali ke contoh data tadi, bahwa di sini ada tabel kontingensi antara variabel jenis kelamin dan juga variabel agama. Nah, jadi kalau kita coba kembangkan informasi dari data ini, ternyata dari responden laki-laki yang beragama Islam ternyata jumlahnya 9. Sementara yang responden perempuan ya yang beragama Islam ternyata ada 4. Nah, ini sebetulnya informasi yang lebih luas lagi, lebih lengkap sebetulnya daripada tabel frekuensi. Oke, kemudian tadi sempat kita singgung bahwa persentase pada tabel kontingensi bisa dihitung dengan menggunakan persentase kolom dan juga persentase baris. Ini sudah dicantumkan penjelasan mengenai persentase kolom dan juga persentase baris. Jadi sesuai dengan namanya bahwa untuk persentase kolom tentu total pada kolom yang dijadikan sebagai acuan. Dan begitu juga untuk persentase baris, di mana total pada baris yang menjadi acuannya. Oke, ini coba kita lihat dulu tabel mengenai pro kontra aborsi dan juga hubungannya dengan karir. Oke, biasanya data-data ini banyak diamati oleh peneliti-peneliti di negara-negara barat, ya. Tahu negara-negara West yang mengadopsi pola pikir westernisasi. Oke, jadi dari contoh data ini kita bisa melihat bahwa orang atau responden yang pro dengan aborsi dan pada kasus yang sama yang mudah dapat kerja ternyata ada 24 orang. Ya. Artinya mungkin kalau kita lihat bahwa mereka yang pro dengan aborsi ternyata ada 49, sementara yang kontra ternyata ada 46. Kemudian yang udah dapat kerja ternyata respondennya ada sejumlah 44. Ya. Tapi harus kalian ingat bahwa cara untuk menjelaskan atau menyebutkan misalnya berapa banyak orang yang kontra dengan aborsi kemudian ya sulit dapat kerja, itu berbeda dengan misalnya untuk kriteria tadi, ya, bahwa orang yang kontra dengan aborsi kemudian ia sulit dapat kerja ternyata 26. Itu berbeda dengan jumlah orang yang kontra dengan aborsi. Untuk jumlah orang yang kontra dengan aborsi itu ada sejumlah 46.
Sementara untuk 26 ini kita berbeda lagi cara untuk mendefinisikannya. Artinya harus kita lihat kolom ini dan juga baris ini. Ya, sementara kalau untuk baris 46 ini kita cukup hanya melihat baris ini saja. Ya. Oke. Oke, tadi kita sempat singgung mengenai persentase kolom. Kemudian bagaimana cara untuk menghitungnya? Artinya di sini dari data sebelumnya, kok bisa menemukan persentase di sini 55%. Kemudian untuk tidak di bawahnya 45%. Oke, jadi caranya cukup sederhana sebetulnya. Ya. Jadi 55% ini didapat dari 24, yaitu 24 ini kalau kita kembali pada slide sebelumnya, 24 ini adalah jumlah responden yang pro dengan aborsi dan mudah dapat kerja. Ada 24 orang tadi. Kemudian karena persentase kolom yang diminta, maka acuannya adalah total kolom atau total responden yang mudah dapat kerja. Jika kita lihat pada data sebelumnya dan juga keterangan di bawahnya ini, ternyata ada 44 orang yang mudah dapat kerja. Nah, untuk menghitung persentase kolom pada contoh ini, maka kita tinggal membagi saja 24 dibagi dengan 44. Kita kalikan dengan 100%. Nanti akan menemukan hasil 55%. Ya, dengan cara yang hampir sama, kita juga bisa menghitung 45% ini, kemudian 49% dan juga 51%. Oke, kemudian bagaimana cara untuk menghitung 52% pada total baris? Nah, itu sebetulnya caranya juga cukup sederhana, ya. Jadi kita cukup mengetahui saja banyak, berapa banyak yang pro dengan aborsi. Kalau kita lihat yang pro dengan aborsi ternyata ada 49 responden tadi. Ya, karena total respondennya ada 95, maka cukup kita bagi saja responden yang pro dengan aborsi yaitu sebanyak 49 dibagi dengan 95. Artinya ada sekitar 52%, ya 52% yang memang pro dengan aborsi. Oke, kemudian bagaimana untuk persentase baris? Oke, untuk persentase baris di sini, ya dengan contoh yang hampir sama, bahwa caranya sedikit berbeda dengan bagaimana kita menghitung persentase kolom. Oke, jika kita amati bahwa di sini kita memperoleh nilai 49%. Ya, 49%. Nah, 49% ini bagaimana cara untuk kita menghitungnya? Bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Oke, jadi dengan langkah yang sedikit berbeda, karena di sini barisnya yang menjadi acuan, maka cukup kita lihat berapa banyak orang yang termasuk ke dalam kriteria ini, ternyata ada 24. Kemudian kita bagi dengan 49. 49 ini adalah orang yang memang pro dengan aborsi. Ya, orang yang pro dengan aborsi. Kita lihat acuannya, baris ternyata. Baris. Ternyata jumlah yang menyatakan pro dengan aborsi ternyata 49. 24 lalu kita bagi dengan 49, kita kalikan dengan 100%. Nanti akan menemukan hasil 49,49%. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung total kolom? Sebesar 46%. Jadi dengan langkah yang mungkin tidak begitu berbeda dengan bagaimana cara kita untuk memperoleh 49% tadi, maka caranya adalah cukup gampang. Ya, 44 ini kita peroleh dari berapa banyak orang yang atau responden yang mudah dapat kerja, ya, yaitu ada 44 orang, dibagi dengan berapa banyak jumlah responden, yaitu 95. 44 dibagi 95 dikali 100%, nanti akan menghasilkan 46%. Oke, dari angka-angka ini, yang paling esensial sebetulnya adalah bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada pengguna angka ini, maksudnya adalah seperti ini. Jadi sebagai contoh, ya kita coba untuk menganalisis 49% ini. Ya, maka kalau kita analisis dari data ini adalah kita mengetahui bahwa hampir separuh dari total responden, ya, yang menyatakan pro dengan aborsi itu mudah dapat kerja. Ya, artinya kalau kita
melihat, menggeser ya fokus kita ke 51% ini, ternyata dari orang yang menyatakan pro aborsi itu ternyata 51%-nya justru sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan kalau kita kontra dengan aborsi, ternyata persentase responden yang sulit untuk dapat kerja justru lebih tinggi. Ya, artinya di sini ada mungkin sedikit sedikit dilema sebetulnya, bahwa mungkin karena ini data dari negara barat, maka justru pro kontra aborsi itu mungkin tidak begitu berpengaruh terhadap hubungan dengan karir kalau misalnya kita lihat dari data ini ya. Tapi ya tentu kita di Indonesia memiliki budaya yang memang berbeda daripada negara-negara barat. Ya ini hanya sebagai contoh, sebagai uh, cara untuk mempermudah kita untuk belajar. Jadi itu tadi sebetulnya bagaimana cara kita untuk menginterpretasikan dari angka-angka yang ada pada persentase kolom dan juga baris ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi tabel, sekarang penyajian grafik. Jadi grafik ini sebetulnya lebih mungkin informatif karena dapat mengungkapkan lebih banyak informasi ketimbang kata-kata dan juga tabel. Namun tetap bahwa kita sebagai analis mesti untuk mempermudah bahwa grafik yang kita sajikan harus dapat dimengerti oleh pembaca. Artinya kalau misalnya pembaca mempertanyakan apa maksudnya dan masih kebanyakannya seperti itu, maka mungkin grafik yang kita sajikan itu belum begitu baik, atau bisa juga pembaca kita itu mungkin belum layak untuk kita sajikan dengan bentuk grafik. Artinya dalam membuat grafik kita itu tidak bisa sembarangan, perlu nalar juga ya, bahwa kira-kira grafik apa yang cocok untuk data yang kita miliki. Oke, tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwa untuk data kategorik atau kualitatif, beberapa grafik bisa kita gunakan, di antaranya yang pertama diagram batang. Jadi di sini kalian diperlihatkan untuk tabel, untuk grafik maksud saya, diagram untuk konsumsi daging, ayam dan juga sapi di 5 provinsi di Kalimantan. Maka berdasarkan data ini, bahwa ini diagram batang bisa kita gunakan untuk data kualitatif ya, konsumsi daging. Kemudian kita lihat di sini grup pembeda berskala kategorik, nominal dan juga ordinal. Bisa nominal dan juga ordinal. Nah, grup pembeda di sini adalah varian daging. Ya, artinya di sini ada daging ayam dan juga daging sapi. Dan kemudian bisa kita lihat juga bahwa wilayahnya pun juga berbeda. Ya, maka ini kita bisa tampilkan dengan menggunakan yang namanya diagram batang. Ya, jangan coba-coba untuk menggunakan diagram garis, ya, karena diagram garis itu untuk menunjukkan tren. Kalau tren adalah untuk data runtun waktu. Sementara ini bukan data runtun waktu, tapi ini adalah data tampang lintang. Data tampang lintang, diingat ya. Data tampang lintang lebih cocok untuk disajikan dengan menggunakan diagram batang. Oke, ini untuk diagram batang. Kemudian yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Oke, jadi untuk diagram lingkaran ini kita juga bisa menyajikannya untuk data kategorik. Artinya di sini kita bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi sebaran dari data yang kita miliki ya, yang sudah terbagi ke dalam beberapa kelompok atau grup. Biasanya kita menyajikan diagram lingkaran ini dalam bentuk persentase, tapi ada juga peneliti yang menyajikannya bersamaan dengan jumlah data. Nah, jadi di gambar ini kawan-kawan juga bisa melihat ada diagram lingkaran yang menjelaskan mengenai sebaran jumlah karyawan suatu korporasi berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi ini adalah contoh diagram lingkaran yang menyajikan data dalam bentuk persentase. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa sekitar 55% dari total karyawan pada PTX ternyata adalah berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya adalah perempuan. Nah, jadi dari data ini sebetulnya kita bisa menginterpretasikan sebaran dari jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin. Oke, jadi ini yang berikutnya sebetulnya lanjutan
mengenai sebaran jumlah karyawan di korporasi yang sama, yaitu PTX, berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau yang tadi kita berbicara mengenai persentase, sekarang kita berbicara mengenai jumlah. Nah, jadi diagram lingkaran ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa juga digunakan untuk melihat sebaran dari jumlah, ya, tidak hanya persen. Jadi dari data ini kita bisa menyatakan bahwa dari total 65 karyawan, ternyata sebanyak 35 orang itu berpendidikan diploma, sementara 30 sisanya berpendidikan S1 dan juga S2, gabungan ya. Ada yang S1, ada juga yang S2. Nah, baik, demikian penjelasan yang bisa saya berikan untuk penyajian data, terutama untuk penyajian data kualitatif atau kategorik. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan mudah dan jangan sungkan untuk menghubungi saya jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.